Selamat siang. Pertama, perkenalkan nama saya Dentris Billy, NIM 17340-318, kelas B regular sore, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas buku hasil review saya yang ke-9 untuk memenuhi mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Oke, saya akan mengulas hasil review saya yang berjudul Kesehatan dan Perawatan Kesehatan sebagai Masalah Sosial. Pengantarnya yang disusun oleh Peter Conard dan Clariel Leider. Kesehatan dan perawatan kesehatan telah menjadi perhatian utama dalam masyarakat Amerika di masa lalu 50 tahun. Sektor perawatan kesehatan telah berkembang pesat saat ini. Pada tahun 1950, ada 4,2% dari produk nasional bruto kita digunakan untuk perawatan kesehatan. Pada tahun 2002 itu terjadi hampir 14%. Salah satu dilema publik utama dalam masyarakat Amerika Serikat adalah bagaimana menyediakan akses luas ke perawatan medis sekaligus mengendalikan biaya. Kemampuan kedokteran untuk membuat dampak yang signifikan pada kesehatan adalah fenomena abad ke-20. Pada tahun 1900, harapan hidup di Amerika Serikat sampai dengan 40 tahun. Di tahun 2000 itu 76,9, sementara sebagian besar peningkatan ini merupakan hasil dari peningkatan kesehatan masyarakat, misalnya sanitasi, air dekan, dan standar hidup yang meningkat. MC Kinley dan pada tahun 1977 ini juga merupakan hasil dari kemajuan penting dalam perawatan medis. Meskipun obatnya salah satu profesi tertua, kesuksesan dan prestise intervensi medis relatif fenomena terkini. Pendekatan masalah sosial terhadap kesehatan terkadang dapat sejalan dengan perspektif medis yang terutama. Benar jika masalah kesehatan diperiksa dari kesehatan masyarakat. Perspektif di sini kita bisa fokus untuk memahami perkembangan masalah kesehatan di lingkungan sosial dan fisik. Fokus ini mencakup khususnya penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan, apakah itu termasuk penyakit paru-paru hitam, penambang, batu bara, atau kanker payudara, atau asma yang disebabkan oleh lingkungan. Brown dan kawan-kawan pada tahun 2001 mengatakan perspektif kesehatan masyarakat juga mencakup intervensi yang berkaitan dengan perilaku dan gaya hidup. Misalnya HIV, AIDS dengan seks yang lebih aman atau pertukaran jarum suntik atau perubahan dalam diet dan olahraga untuk mengurangi penyakit kardiovaskular. Ketika terjadi masalah sosial, pendekatan ini sejalan dengan pendekatan yang lebih spesifik medis. Penekanannya tidak hanya pada produksi sosial penyakit, tetapi juga pada intervensi dalam struktur sosial atau budaya sebagai cara untuk mencegah atau bahkan mengobati penyakit. Pendekatan masalah sosial untuk perawatan kesehatan bertumpu pada sejumlah asumsi dan menyimpulkan masalah penting. Beberapa dari yang paling penting termasuk yang berikut ini. 1. Pertama, semua orang memiliki hak untuk mengakses perawatan medis yang berkualitas. Hambatannya keuangan dan lainnya membatasi beberapa individu untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. Kepedulian terhadap akses layanan tercermin dalam
debat publik tentang asuransi kesehatan universal yang mana akan menghilangkan sejumlah besar yang tidak diasuransikan. Kedua, lingkungan sosial dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan dan penyakit. Tiga, ketimpangan sosial dan masyarakat tercermin dalam kesehatan dan perawatan kesehatan. Salah satu temuan mendasar dari penelitian sosial tentang penyakit adalah hubungan terbalik antara kelas sosial dan penyakit. Semakin rendah kelas sosialnya, semakin tinggi tingkat penyakit dan sebaliknya. 4. Apa yang dianggap kesehatan dan penyakit dalam masyarakat manapun berubah seiring waktu dan keadaan. Pengobatan telah membuat terobosan besar di abad ke-20 dalam mengendalikan penyakit menular. 5. Lebih banyak perawatan kesehatan tidak selalu lebih baik, meskipun ada beberapa masalah kesehatan yang penting yang tidak ditangani. Mungkin ada masalah hal yang lain juga ditangani secara berlebihan. 6. Cara pengaturan obat dapat menimbulkan masalah kesehatan dan penyakit. Meskipun profesionalisasi medis memiliki manfaat tertentu, namun juga tercipta sebuah profesi dengan sedikit akuntabilitas publik. 7. Orang awam dan profesional mungkin bertentangan dengan cara mereka memandang masalah kesehatan, yang mungkin dari segi penyebab seperti dengan perdebatan penyebab lingkungan pada seperti payudara kanker atau sindrom peranteluk. Menurut Brown et pada tahun 2001 mengatakan, apakah penyakit tertentu merupakan penyakit seperti sindrom fatigue kronis? Beberapa konflik mencerminkan pemandangan yang berbeda dari pasien dan dokter tentang pengobatan, seperti ketika dokter menginginkan pasien untuk mengikuti regimen medis, sementara pasien lebih fokus pada pengolahan kelangsungan hidup mereka sehari-hari. 8. Peningkatan teknologi medis telah memberikan kontribusi penting untuk perbaikan kesehatan dan perawatan kesehatan. Ada perkembangan signifikan dalam genetika otak dan pemindai tubuh, intervensi farmasi, beda mikro, dan perpanjangan hidup teknologi. Berikut medicalization. Selama abad yang lalu, semakin banyak masalah manusia yang menjadi jelas sebagai masalah medis. Sosiologi menyebut proses ini medikalisasi, dan secara harfiah berarti membuat medis. Kunci medikalisasi adalah mendefinisikan masalah sebagai penyakit yang seringkali mendapat agar dokter melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Medis telah terjadi dengan seperti peristiwa kehidupan normal seperti kelahiran, kematian, penuaan, dan mati. Bentuk penyimpangan seperti kegilaan, alkoholisme, homoseksualitas, obsesitas, kecanduan, gangguan makan, pelecehan anak, dan gangguan attention deficit hyperactive dan masalah umum dan manusia seperti kesulitan belajar, infertilitas, dan disfungsi seksual. Berikut kesimpulannya. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengembangkan gambaran sejarah sosial dari jurusan tersebut, dukungan struktural dan budaya dari gagasan bahwa bentuk-bentuk perilaku minum menyimpan tertentu harus dianggap sebagai contoh penyakit. Untuk berusaha
mempertahankan validitas emosional dari ide ini. Memang upaya seperti itu akan menghasilkan diskusi tautologis. Pertanyaan apakah suatu kondisi merupakan suatu penyakit melibatkan masalah tentang politik dan ideologi. Pertanyaan tentang definisi bukan fakta. Khusus penyakit alkoholisme memiliki sejarah panjang di Amerika dan telah didukung oleh orang-orang dan organisasi medis maupun non-medis karena berbagai alasan, bahwa bentuk tertentu dan minuman keras sekarang atau telah lebih dari 150 tahun telah diobati bukan karena hegemoni medis, tetapi mencerminkan kepentingan beberapa kelompok dan atau organisasi yang mengasumsikan atau diberikan tanggung jawab atas perilaku yang terkait dengan penyakit kronis. Jadi baik, mungkin itu saja penyampaian hasil buku review saya. Sekian dan terima kasih.